bersiul dan tepuk tangan. Seperti itu dianggap sebagai ibadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Anfal, "Wa ma kana salatuhum min al-baiti illa muka'an wa tasbih." Wa ma kana salatuhum min al-baiti illa muka'an wa tasbih. Dan tidaklah salat mereka, ibadah mereka di Masjidil Haram, di Baitullahil Haram, kecuali hanya tepuk tangan dan bersiul. Seperti itu dianggap sebagai satu ibadah. Jadi main-main dengan agama dianggap sebagai satu ibadah. Maka ini juga masuk dalam masalah jahiliyah yang Rasulullah SAW menyelisih mereka. Yani dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersiul dan bertepuk tangan. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-35, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Wa dzuqul adzaba bima kuntum takfurun." Maka kata Allah, rasakanlah siksaan dengan kekufuran yang ada pada kalian. Yani ay maka taqarrubul musyrikin ila Allah indal ka'batil musyarrafah illa muka'u wa tasbih. Yani tidak ada taqarrub mereka orang-orang musyrik ini kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Al-muka' yani as-safir, yani bersiul. Watasfiyah ini tasfiq, watasdiyah ini tasfiq, dengan telapak tangan, ini bertepuk tangan. Mereka lakukan seperti itu di sisi Baitullahil Haram, dan itu mereka katakan sebagai sholat, sebagai ibadah, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang seperti itu. Maka hal ini termasuk di antara yang syaitan itu menghiasi kepada mereka, baik itu dari setan manusia atau juga setan jin. Karena kembali dalam masalah ini adalah sisi penyimpangan yang dilakukan oleh orang sekarang pun juga bagaimana korelasinya dengan yang dilakukan pada masa kita sekarang ini. Di mana syaitan itu menghiasi amalan manusia dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita harus tahu bahasanya kaidah dalam masalah ibadah itu tidak ada ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Kita terima beres, ada perintah, ada tuntunan, kita jalankan. Kalau tidak maka kita tidak usah kemudian merepotkan diri kita. Maka tidak boleh seorang anak manusia itu kemudian mengada-ada dengan sesuatu yang keluar dari dirinya, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga mengambil atau mengadopsi dari orang lain, dari yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghambakan diri atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara itu yang ini tidak ada asalnya. Maka korelasinya dengan sekarang ini adalah bahwasanya dulu mereka orang-orang musyrik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa syariat. yakni tidak sesuai dengan syariat. Mereka membuat syariat sendiri. Maka sekarang pun juga ada banyak model-model seperti itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu ini pokok permasalahannya. Bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tuntunan, maka ini juga akan tertolak. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami yang bukan dari perkara agama ini, maka itu akan tertolak. Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu juga akan tertolak. Jelas bahwasanya kaidah dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadati al-mana'. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang sampai ada perintah yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini sisi korelasi atau kesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa kita sekarang ini, yang tiada lain adalah dari kalangan ahlul bid'ah. Maka orang-orang ahlul bid'ah itu mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan tuntunan, tidak dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana
mereka orang-orang ahlu jahiliyah juga beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang mereka buat sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari ayat ini juga menunjukkan akan haramnya dua kelakuan ini. Karena ini adalah fi maqami dzam, bentuknya adalah pencelaan. Yani larangan bersiul dan larangan bertepuk tangan. Ya. Ini bahasanya bersiul dan bertepuk tangan ini terus yang dilarang. Bagaimana beliau katakan, wa min huna yu'khadhu tahrimu hatainil khaslatain. Dari ayat ini diambil kesimpulan tentang haramnya dua hal ini, yakni as-safir wa taswir. Yani bersiul dan bertepuk. Meskipun tidak dimaksudkan untuk ibadah. Karena hal itu adalah ada keserupaan dengan orang-orang musyrik. Ada bertepuk dan bersiul ini adalah ada keserupaan dengan orang-orang musyrik. Adapun bertepuk tangan ini dibolehkan bagi wanita. Dibolehkan bagi wanita manakala diperlukan. Tatkala mengingatkan imam yang salah. Maka kalau laki-laki mengucapkan tasbih dengan mengucapkan subhanallah, tapi kalau wanita maka dengan bertepuk. Ini dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi wanita pada khususnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang Hurairah, at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiqu lin-nisa. At-tasbihu lirrijal, bertasbih itu bagi laki-laki, wa at-tasfiqu lin-nisa, dan bertepuk tangan bagi wanita. Namun juga bertepuk tangan juga hanya sekedar mengingatkan saja, bukan kemudian seperti koploan nih. Sekarang itu enggak seperti itu ya. Ketika mengingatkan imam yang salah ini. Dan ini pun juga ketika dibutuhkan saja. Sebagai tambih mengingatkan pada imam tatkala lupa dalam sholat. Karena suaranya bagi wanita yang di hadapan kaum laki-laki tatkala dalam sholatnya juga dikhawatirkan akan menjadikan fitnah, maka dalam hal ini dibolehkan bagi wanita untuk, bahkan disyariatkan bagi wanita untuk bertepuk tangan manakala mengingatkan imam yang salah. Maka dari sini bagi laki-laki tidak boleh menyelisihi, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, dan juga tidak boleh menyerupai wanita dalam bertepuk tangan ini. Maka ini kebiasaan yang kurang baik. Itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan juga sekarang pun juga banyak yang dilakukan orang kafir. Ini merupakan budaya mereka. Ketika memberikan aplaus atau itu dengan tepuk tangan, ini bukan satu hal yang meskipun itu bukan ibadah, tapi itu adalah itu merupakan kebiasaan orang-orang kufar. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka bertepuk tangan ini tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma li ra'aitukum aktsartumut tasfiq." Mengapa saya melihat kebanyakan kalian itu kok suka bertepuk tangan? Maka Rasulullah mengatakan, "Man ra'ahu syai' fi salatihi falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih. Wa innama tasfiqu lin-nisa." Maka kata beliau, jika melihat sesuatu dalam salat dan lupa, maka bertasbihlah. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih. Maka jika bertasbih ini akan sadar, akan ingat. Tapi yang namanya bertepuk itu hanya untuk wanita. Wa innama tasfiqu lin-nisa. Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah bagi wanita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari masalah yang ke-21 ini diambil kesimpulan bahwa ahlu jahiliyah mereka beribadah dengan tanpa ilmu. Mereka beribadah dengan tanpa tuntunan. Maka ini menyerupai orang sekarang menyerupai mereka dari sisi ketika beribadah dengan tanpa tuntunan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ataupun yang apa yang telah disyariatkan, membuat mengada-ada dengan
syariat sendiri. Maka ini juga sama ada menyerupai orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua tentang menunjukkan tentang haramnya bersiul dan bertepuk tangan. Karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang musyrik dan juga dibolehkan bagi wanita. Maka kalau seorang laki-laki bertepuk tangan, ini merupakan artinya menyerupai orang-orang kafir, demikian pula menyerupai wanita. Maka ini diharamkan. Kemudian masalah berikut yang ke-22, masalah tentang menjadikan agama itu sebagai mainan dan ejekan. Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Sesungguhnya mereka menjadikan agama mereka itu adalah lahwan wa la'iba. Ini agamanya main-main, agamanya adalah pelecehan. Ini yang perlu dimengerti. Ketika menjadikan agama itu sebagai bahan guyonan, ketika menjadikan agama itu sebagai bahan mainan atau sebagai uji coba dalam otak mereka. Sebagaimana dalam hal ini adalah yang disamakan oleh para ulama adalah orang-orang murjiah yang mereka mengatakan bahwasanya amal itu tidak masuk dalam kategori iman. Maka dan juga mereka main-main dengan agama ini. Karena itu diantaranya Ibnu Abi Dawud dalam haiyahnya menjelaskan wala takun murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyyu bid-dini yamzahu. Wala takum murjiyan, janganlah kalian seperti orang-orang murjiah. La'uban bidinihi, yang main-main dengan agamanya. Ala innamal murjiyyu bid-dini yamzahu. Ketahuilah bahasanya orang-orang murjiah ini mereka bersenda gurau dengan agama mereka. Jadi ketika agama itu mereka tidak serius, ya, bahkan dijadikan bahan mainan. Qala kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan allahu, namanya lahu huwa kullu batilin yulhi anil haq. Allahu ini adalah semua kebatilan. Ya. Semua kebatilan yang melalaikan dari kebenaran. Ini lahun. Wal la'ib huwa ziddul jid. La'ib ini main-main, kebalikan dari sungguh-sungguh. Yani tidak serius. Wa huwa ma la faidata fihi, ini sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sesuatu yang tidak ada faedahnya. Qala fattiqadul lahi wal la'bi dinan yataqarrabu ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan sesuatu yang melalaikan dan main-main dalam agama dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dinul jahiliyah. Ya. Ini dinul jahiliyah, ini agamanya orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang ada pada kita sekarang ini. Ini orang-orang Nasrani misalkan mereka beribadah dengan seperti itu, main-main mereka ibadahnya. Maka ini adalah merupakan dari warisan-warisan jahiliyah yang main-main dengan agamanya. Ini seperti itu dianggapnya sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada umat Islam seperti itu, maka ini juga nasallallahu alaihi wasallam ada menyerupai tabiat dan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Dan ini beliau katakan juga ada pada orang-orang sufi, dengan mereka mengambil memukul-mukul genderang, ya, rebana atau hadroan, dan juga mereka menjadikan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan lagu-lagu itu. Dan juga mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memukul genderang atau rebana. Nah, ini dianggapnya adalah satu ibadah, satu syiar katanya, ya. Ini dianggapnya sebagai satu syiar. Padahal ini adalah merupakan dinul jahiliyah, agamanya orang-orang jahiliyah yang ini diadopsi oleh kaum muslimin. Meskipun yang melakukannya adalah orang yang melakukan sholatnya, tapi ini adalah sesuatu yang mengadopsi dari perilaku jahiliyah. Maka fanafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu dimengerti. Qala wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ib. Lagu-lagu dan alat-alatnya, kata beliau, lahwun wa la'ib, adalah merupakan sesuatu yang melalaikan dan merupakan main-main. Wahia muharramatun fi haddi dzatiha, dan itu juga diharamkan.
Artinya zatnya barang-barang itu adalah diharamkan, maka bagaimana kalau dijadikan sebagai ibadah kepada Allah? Ini lebih diharamkan lagi dengan banyak dalil. Nah, ini dari ayat ini juga menunjukkan bahasanya itu agama mereka seperti itu, main dan melalaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman di ayat yang ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Lahwal hadits yakni sesuatu yang melalaikan, pembicaraan yang melalaikan. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Bi ghairi ilm. Wa yattakhidha huzwa, dan mereka menjadikan sebagai bahan gurauan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat itu, makna lahwal hadits di sini adalah dikatakan al-ghina, yakni lagu-lagu. Lagu-lagu. Nyanyian-nyanyian, kata beliau. Maka ini beliau termasuk yang menjelaskan daripada makna lahul hadits adalah nyanyian. Maka seperti itu beliau tatkala melihat melewati seorang yang namanya Zazan. Ini yang seorang yang memiliki suara yang bagus, kemudian pintar juga main genderang ketika itu. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga lewat. Maka kemudian beliau hanya berkomentar, sangat indahnya suara itu, seandainya digunakan untuk baca Al-Quran. Maka dari kata-kata itu yang sampai kepada Zazan, akhirnya kemudian menjadikan Zazan itu bertaubat dan kemudian berhenti dari apa yang dilakukannya itu, dan kemudian menjadi muridnya Abdullah bin Mas'ud, dan akhirnya kemudian menjadi ulama besar ini. Ini Zazan yang juga mantan, kalau sekarang mungkin mantan selebritis ya, mantan drummer ya, dan juga dengan suara yang bagus ini. Tapi Masya Allah kemudian bertaubat dari itu dan kemudian menjadi muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ini beliau. Kemudian juga yang lainnya juga di akhir surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Afa bi hadzal hadits ta'jabun, apakah dengan berita ini kalian merasa heran dengan Al-Quran? Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian malah tertawa-tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, bahkan kalian samidun yakni ay mughannun, yakni bahasa ilmiah. Wa antum samidun, bahkan kalian malah bernyanyi-nyanyi. Dibacakan Al-Quran malah bernyanyi-nyanyi. Ini termasuk yang dilarang. Bagaimana juga alat-alat musik juga, alat-alat ini juga dilarang. Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. La yakunanna min ummati aqwamun, akan ada dari umatku ini sekelompok kaum yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina. Al-hira ini adalah zina. Wal harira, menghalalkan, yang kedua mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, dan mereka menghalalkan khamr, minuman keras. Wal ma'azifa, dan mereka menghalalkan alat-alat musiknya. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka ini juga syahidnya di sini adalah al-ma'asifah, seperti apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Maka ini dilarang. Beliau mengatakan al-aghani wa alatuha lahun wa laib. Nyanyian-nyanyian dan alat-alatnya adalah sesuatu yang melalaikan dan sesuatu yang merupakan main-main. Wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha, dan nyanyian dan alat-alat itu sendiri adalah haram pada zatnya. Maka bagaimana kalau dijadikan itu sebagai ibadah kepada Allah, itu lebih haram lagi, artinya tidak sesuai dengan tuntunan. Qala wa yushbihuhum al-an alladziina yattakhiduna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyah.
Dan menyerupai mereka sekarang ini adalah orang-orang yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka katakan sebagai nasyid Islami. Nasyid Islami. Wajalunaha min wasailid da'wa ila Allah. Dan mereka menjadikan nasyid-nasyid ini sebagai sarana-sarana dakwah kepada Allah. Sebagaimana yang mereka katakan. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wad-da'watu ila Allah azza wa jalla min ad-din." Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari agama. Wala yudkhal fiha syai'un min al-aghani wa min al-angham wa at-tanghimat allati tulhi an-nufus. Maka tidak boleh dimasukkan dalam ibadah ini, dalam dakwah ini sesuatu dari nyanyian atau dari dendangan-dendangan atau juga dari tanghimat. Tanrimat itu ya sama dengan dendangan-dendangan ini. Allati tulhin nufus, yang ini melalaikan kepada jiwa. Wa tusyaghilun nas an dzikrillah wa qiraatil Qur'an, dan menyibukkan manusia dari zikir, dari ingat kepada Allah dan juga dari baca Al-Qur'an. Jadi dengan nasyid-nasyid itu lebih senang daripada baca Al-Qur'an. Hanya kalau mendendangkan nasyid itu lebih menyentuh perasaan daripada ketika baca Al-Qur'an. Ini yang terjadi. Qala wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah. Nasyid-nasyid itu adalah merupakan syiar-syiar manhaj hizbiyah, syiar-syiar prinsip-prinsip orang-orang yang kelompok-kelompok ini. Wa laysat min wasailid dakwah, dan ini bukan dari sarana-sarana dakwah yang dibolehkan. Kenapa? Li'anna dakwah tauqifiyah. Karena dakwah sifatnya adalah tauqifiyah, artinya kita terima beres. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nas bil kitab wa sunnah wal wa'd wal irsyad. Nabi alaihi salatu wasallam dahulu beliau berdakwah, mengajak manusia dengan Al-Qur'an dan juga dengan sunnah. Demikian pula dengan nasihat dan dengan bimbingan, juga dengan mujadalah, dengan diskusi. Ya. Dialog yang lebih baik, billati ahsan. Walam yattakhidul anasyidul jama'iyyah wasilatan lid-da'wah. Beliau tidak pernah menjadikan nasyid-nasyid jama'i yang kur barang-barang itu sebagai wasilah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang seperti itu adalah dikatakan merupakan bagian daripada syiar-syiar jahiliyah. Qala wa insyadus sya'r al-jayyid an-nazih للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان رضي الله تعالى عنه أو للتنشيط على العمل والسير في السفر ليس ذلك شبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن فلا تقاس عليه لما بينهما من الفارق الواضح. Kemudian beliau menjelaskan yang dibolehkan dari mendendangkan syair-syair ini adalah mendendangkan syair-syair yang bagus, yang bersih dari lahu, dari melalaikan, dan juga syair-syair itu adalah untuk misalkan untuk membantah kepada orang-orang musyrik, ya. Membantah kepada orang-orang musyrik, juga untuk membela kepada Islam. Seperti syair-syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala, ini penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang masyhur dalam diwan syair beliau terkenal dengan Banat Su'ad. Dengan Banat Su'ad ini, syair yang panjang memuji kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga dalam hijaknya, yakni bantahan-bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ini Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Atau syair-syair yang itu adalah memberikan semangat dalam bekerja, dan juga ketika seseorang dalam perjalanan, dalam safarnya, maka hal seperti ini tidak menyerupai bukan nasyid jama'i yang berlaku sekarang ini. Seperti yang dulu Rasulullah SAW seperti pada riwayat ketika menggali parit, ketika perang Khandaq, juga Abdullah bin Rawahah mendendangkan syair-syair yang kemudian juga diikuti oleh para sahabat yang lain. Ketika sambil menggali parit, kemudian Abdullah bin Rawahah menyebutkan, Nahnu alladhina baya'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada. Kamilah yang membaiat Muhammad. Nahnu alladhina baya'u Muhammada
Ala jihad, untuk berjihad. Ma baqina abada, selagi kami masih ada selamanya. Wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Maka wa anzilan sakinatan, turunkanlah ketenangan kepada kami. Wa thabbitil aqdama in laqaina, dan teguhkanlah kaki-kaki kami tatkala kami bertemu dengan musuh. Maka di sini kemantapan dari dalam syair ini, ikrar sekaligus juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat ketika bertemu dengan musuh. Dan juga supaya diberikan ketenangan, tidak gelisah, tidak grogi ketika menghadapi musuh. Nah, ini di dalamnya ada doa. Dan itu ketika Abdullah bin Rawahah mendengarkan itu pun kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Nahnu alladziina bay'u Muhammada 'ala jihadi ma baqina abada wa anzilan sakinatan 'alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Ini Abdullah bin Rawahah. Demikian pula yang didendangkan oleh jariyah, anak-anak perempuan di saat walimah dan juga di saat di saat lebaran. Di saat lebaran. Maka ini tidak sama dengan dendangan nasyid-nasyid itu. Apalagi nasyid-nasyid itu biasanya nasyid-nasyid itu biasanya adalah kebanyakan dari hal-hal yang itu membangkitkan isarah atau membangkitkan semangat untuk melawan kepada penguasa atau gampang untuk mendoktrinkan penguasa. Dan ini yang banyak beredar, yang banyak didendangkan itu adalah syair-syair seperti itu. Dari prinsip-prinsipnya, pujian-pujiannya kepada Hasan al-Banna atau kepada Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Ini banyak sekali yang didendangkan oleh mereka. Juga maka seperti itu bukan hal seperti ini adalah bukan seperti yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syair-syair yang berisi semangat. Tapi itu adalah bahkan istilahnya syair-syair yang bentuknya adalah provokatifnya. Ini dan apalagi itu adalah ada sisi ta'asubiyah, asabiyahnya. Maka di jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala ini yang dibawakan dari masalah yang ke-22 tentang mereka menjadikan agama itu sebagai main-main. Sesuatu yang itu adalah main-main dianggapnya sebagai satu ibadah, seperti orang-orang Nasrani sekarang ini pun juga seperti itu. Mereka bernyanyi-nyanyi, main-main dengan alat musik itu dianggapnya seperti itu adalah satu ibadah. Ini adalah warisan-warisan jahiliyah yang sebagian kaum muslimin juga mengadopsi seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya yang ke-24 ya. 23, yang ke-23 adalah masalah mereka zuhud terhadap hak. Mereka zuhud kepada kebenaran. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, zuhud kepada dunia adalah sesuatu yang terpuji. Tapi zuhud kepada kebenaran atau zuhud kepada ilmu adalah musibah. Zuhud kepada dunia adalah sesuatu yang terpuji. Artinya kita zuhud kepada dunia dengan menjadikan lebih mementingkan urusan akhirat kita atau menjadikan dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat kita. Tapi kalau kemudian zuhud kepada ilmu atau zuhud kepada kebenaran, ketika datang kebenaran kok kemudian tidak terima, maka namanya zuhud. Maka di jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala ini masalah yang ke-24. Qala tarkud dukhul. Qala tarkud dukhul fil haqqi idza sabaqahum ilayhi dhu'afa takabburan wa anaqah. Fa anzala Allah Ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jadi meninggalkan untuk masuk kepada kebenaran.
Jadi tidak mau tidak mau mengikuti kebenaran tatkala telah didahului oleh orang-orang yang lemah. Orang yang kuat, orang yang merupakan tokoh misalkan merasa gengsi ya. Ketika orang-orang yang lemah itu telah masuk duluan kepada kebenaran. Jadi ini kenapa? Takabburan, karena takabur dan kesombongannya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Jangan engkau usir orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka. Dan ini sama seperti kisah yang Rasulullah SAW juga ditegur di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta, ja'ahul a'ma, yang buta. Maka ini pun juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka seperti itu keadaan orang-orang ahlul jahiliyah. Mereka menolak kepada kebenaran tatkala orang-orang du'afa, orang-orang lemah, orang-orang dari kasta bawahnya, ini mereka sudah masuk duluan. Dan mereka mengatakan, "Aha, ulai manallahu alaihi min bainina." Apakah mereka ini orang-orang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka dari antara kami? Artinya mereka menganggap bahasanya orang-orang kaya yang kufur ini merasa lebih tinggi dengan kekayaan, dengan kedudukannya, sosialnya, status sosialnya daripada orang-orang lemah yang beriman ini. Maka mengatakan, apakah mereka diberi kenikmatan atau kami? Kami lebih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya nikmat itu adalah dengan semata-mata dengan dunia dan kedudukan. Jadi dengan mengatakan laisu aula bil jannati minna. Mereka tidak lebih berhak dengan surga daripada kami. Jadi kami yang lebih dahulu dari mereka dan kami lebih berhak, lebih mulia dari mereka. Dan kami lebih berhak dengan surga. Maka mereka ini adalah tidak ada harganya, tidak ada nilainya dan juga tidak ada ukurannya dalam masyarakat. Mereka dari kasta yang bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, membantah kepada mereka mengatakan, "Alaisallahu bi'alami syakirin." Bukanlah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan orang-orang yang mau bersyukur. Maha tahu siapa yang benar-benar bersyukur. Qala fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi agama ini kecuali kepada orang-orang yang mencintainya, menyukainya. Adapun dunia, wa yu'tiha liman yasha'u min ahbabi wa min adaihi. Adapun dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang yang cinta atau yang tidak suka, atau yang memusuhi. Allah Subhanahu wa taala berikan dunia itu kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan yang membenci kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberi bagian dari rezekinya. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang suka dengan agama. Maka ini jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang seperti itu. Nasallallahu salaman afi. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian karena kedudukan kita kemudian menjadikan kita itu zuhud kepada kebenaran. Ini menolak kebenaran gara-gara karena ada orang yang lebih rendah derajatnya dari kita kemudian lebih dahulu. Ini warisan jahiliyah. Kemudian masalah yang berikutnya yang ke-24 adalah istidlal ala kauni syai' batilan bisab kedhafa ilaih. Ini sama seperti sebelumnya, bahwasanya mereka berdalil bahwa sesuatu itu dikatakan batil ketika yang mengikuti itu adalah orang-orang kroco, orang-orang lemah. Maka apa yang ada pada orang-orang kroco, orang-orang yang lemah ini dianggapnya adalah sesuatu sebagai timbangan kebatilan mereka. Sebagaimana mereka Allah Subhanahu wa taala mensitir dari ucapan mereka, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Seandainya itu satu hal yang baik, ma sabaquna ilaihi. Mereka tidak akan ma sabaquna. Pasti mereka akan mendahului kami kepadanya. Tapi ternyata kami lebih mulia, kami lebih punya kedudukan, kami lebih kaya punya harta. Maka orang-orang yang lemah ini tidak ada kebaikan pada mereka, dianggapnya seperti itu karena mengukur kebenaran itu adalah dengan kedudukan, status sosial, demikian pula juga dengan harta yang dimilikinya. Maka ini merupakan adat dan kebiasaan daripada
ahlul jahiliyah berdalil dengan kebatilan untuk membatilkan sesuatu dengan sebab orang-orang miskin, orang-orang melarat itu sudah lebih dahulu mengikuti kepada kebenaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik yang mereka mengatakan, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Seandainya itu hal yang baik, maka mereka pasti sudah mendahului kami lebih dahulu. Jadi kami orang yang lebih ngerti, kami orang punya pengalaman, kami adalah cendekiawan, kami adalah para pemikir-mikir Islam, kami mengetahui segala hal, kami sudah tahu makan asam garamnya agama, kami seterusnya. Maka mereka menolak kebenaran yang datang kepada Rasulullah SAW. Itu tidak benar dan kami tinggalkan. Kenapa? Karena kalau seandainya itu hal yang baik, tentunya mereka sudah lebih dahulu daripada kami. Maka ini kondisi dan keadaan mereka. Tentunya ini adalah merupakan kebatilan yang sangat batil. Karena sekali lagi namanya kebenaran itu tidak diukur dengan pengikutnya. Dan juga tidak diukur dengan tabaqatun nas. Dengan tingkatan-tingkatan kasta manusia, status sosial, ya. Tidak diukur dengan itu. Bahkan kebenaran itu adalah diukur dengan al-haq. Ya. Agama itu diukur dengan al-haq. Yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufik dan bimbingan kepada kita semua. Qala wa atba'ur rusul aktsaruhum minadh dhu'afa. Para pengikut para nabi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah. Dari sinilah yang kemudian mereka orang musyrik ini mencibir. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun." Ini mensitir dari katanya orang-orang musyrik. Anu'minu laka, apakah kami harus beriman kepadamu? Wattaba'akal ardhalun, sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang radidah, orang-orang yang lemah. Ini bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-111. Kemudian yang kedua di surat Hud ayat yang ke-47. Atau ayat yang ke-27, yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naraka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i." Dan kami tidak melihat yang mengikutimu itu kecuali mereka-mereka yang aradiluna, orang-orang rendahan kami. Dari kasta-kasta yang bawah dari kami. Badiyar ra'i, yang pendapat mereka adalah balid, orang-orang dungu, orang-orang enggak bisa makan sekolahan, orang-orang yang seperti itu yang dianggapnya. Ini mereka tidak punya otak, tidak punya pikiran, dianggap seperti itu. Orang masih sering dianggapnya orang-orang yang tidak punya otak. Dan mereka sendiri mengakui kalau diri mereka adalah ahli tafkir. Orang-orang yang suka berpikir adalah orang yang punya akal. Qala falau kana ma jaa bi Nuh alaihi salam haqqan ittaba'ahu al-ra'i wal mala' minan nas. Seandainya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dari merupakan rasul pertama alaihi salatu wassalam itu dikatakan satu kebenaran, mereka pasti itu semuanya pasti akan diikuti oleh ashabur, orang-orang yang punya pikiran dan orang-orang yang pemuka-muka atau tokoh-tokohnya pasti akan mengikutinya. Dan meninggalkannya mereka, orang-orang yang pintar ini dari agama itu dijadikan sebagai dalil bahasanya itu bukan merupakan satu kebenaran. Dalil untuk menimbang kebenaran adalah manakala diikuti oleh orang-orang yang tokoh-tokohnya. Dianggapnya seperti itu. Maka ini adalah satu kebatilan. Karena umumnya orang-orang yang kufur dengan al-haq ini adalah orang-orang yang bergelimang harta. Orang-orang yang glamor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus pada sekelompok kaum min nadhirin, seorang yang memberikan peringatan, seorang nabi,
kecuali berkata para tokoh-tokoh mereka, Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa yang kalian telah diutus dengan itu kami kafir. Ini kami mengkufuri, mengingkari dengan apa yang kalian serukan ini. Ini kondisi mereka orang-orang ahli jahiliyah yang menolak, mengingkari kepada kebenaran gara-gara karena yang mengikutinya adalah orang-orang batil dan kebanyakan orang-orang yang mengingkari kepada kebenaran ini adalah dari kalangan ahli taraf, orang-orang yang mereka notabene-nya adalah orang-orang yang punya harta. Nasallallahu alaihi wasallam, maka hartanya kemudian ini menjadikan tidak barokah ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah banyak kali ya. Seperti itu kondisi mereka. Qala wa ghalibu man yattabi'ul haqq adh-dhu'afa wal fuqara. Umumnya kebanyakan yang mengikuti kepada kebenaran adalah orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Kenapa? Li'annahum laisa indahum nakir. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk mengingkarinya. Tidak punya modal untuk kemudian mengingkarinya. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, falistidlalu 'ala syai' bi annahu haqqun bi ittiba'il aghniya'i lah. Beristidlal atau mengambil dalil terhadap sesuatu itu dikatakan hak dengan mengikuti nyanyian itu, atau zawil jah diukur dengan orang yang punya kedudukan dalam masyarakat, atau berdalil dengan kebatilan yang bahwasanya itu hal yang batil dari kebenaran yang diikuti oleh para du'afa, orang lemah, maka itu merupakan timbangan-timbangan kebenaran yang ada pada ahli jahiliyah. Timbangan-timbangan kebenaran yang ahli jahiliyah yang tidak boleh menjadikan timbangan yang dengan timbangan itu bisa mengetahui kebenaran dan kebatilan. Maka kecuali timbangannya adalah dengan model-model seperti itu. Yani bahwasanya dikatakan batil karena apa? Karena yang mengikuti itu adalah para orang-orang yang rendah, orang-orang yang rendah. Maka ini mi'yar atau timbangan mereka adalah menilai kepada sesuatu. Maka para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dengan orangnya. Wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Namun seseorang itu dikenal dengan kebenarannya. Ini ya, ini kaidah. Bahasanya kebenaran itu tidak dikenal dengan orangnya. Artinya, oh kalau dari fulan pasti benar. Ini. Oh kalau dari kiai fulan atau ustaz fulan atau ini masih benar. Maka tidak bisa seperti itu. Tapi orang itu diketahui dengan kebenaran. Oh fulan itu bisa dikenali, diketahui, ditimbang dengan kebenaran. Ya. Orang itu bisa dikenali dan ditimbang itu dengan kebenaran. Oh, fulan ini salah. Kenapa? Karena begini. Timbangan syar'i. Ya. Oh, fulan ini zalim. Kenapa? Karena begini. Oh, fulan ini seperti itu. Jadi menimbangnya dengan syariat, dengan al-haq. Jadi seseorang manusia itu ditimbang dengan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ini cukup ya yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa memberikan faedah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.